Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Zain Fuad Muhlis di Abu Nuha Channel, tempat obrolan seputar materi PAI di SMA SMK. Kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan materi tajwid, sebab kalau kita perhatikan untuk kelas 1, 2, dan 3 di bab pertama setiap semester itu tidak akan jauh membahas tentang Al-Quran atau cara membaca dengan tartil Al-Quran. Maka tidak heran nanti kalian semua rekan-rekan akan menemukan di buku paket ataupun di kelas nantinya akan bertemu dengan materi tajwid ini. Dan untuk tujuannya semoga bermanfaat, memudahkan rekan-rekan semua memahami materi tajwid yang ada di tingkat SMA SMK. Tajwid kali ini saya coba bahas tajwid tematik, dalam arti pembahasan tajwidnya tidak akan secara berurutan, dikaji secara berurutan dari awal sampai akhir, tapi saya akan bahas sesuai dengan berdasarkan kompetensi dasar yang ada pada materi-materi PAI di bab awal setiap semester. Nah, untuk kali ini tajwid yang akan kita bahas itu ada dua materi. Yang pertama kita akan membahas lafaz jalalah, yang kedua kita akan membahas mad far'i. Sebagai gambaran awal, lafaz jalalah itu berarti bagaimana cara kita membunyikan lafaz Allah ketika kita menemukannya dalam Al-Quran. Dalam ilmu tajwid itu dibahas bagaimana cara membunyikan lafaz Allah dalam beberapa situasi. Ada dua situasi nanti ketika kita temukan lafaz Allah dalam Al-Quran, dan dua situasi yang berbeda itu berpengaruh pada cara membaca lafaz Allah itu. Lalu yang kedua, pembahasan tajwid kali ini kita akan membahas mad far'i. Mad far'i itu kalau kita perhatikan persoalan mengenai mad itu akan sering kita dengar tentang mad tabi'i atau mad asli. Maka selain mad tabi'i, nanti kita temukan mad far'i ini. Mad far'i ini mad dari cabang mad tabi'i nantinya. Karena dalam pembahasan mad far'i ini seputaran bagaimana cara kita membaca, menentukan panjang pendek bacaan dalam Al-Quran ketika kita menemukan mad tabi'i bertemu dengan hamzah, baik dalam satu kata ataupun secara terpisah. Maka dari itu kita awali pertemuan ini dengan membahas lafaz jalalah sesuai apa yang disampaikan tadi di awal. Jadi lafaz jalalah itu adalah huruf lam yang ada dalam lafal Allah. Lafal Allah yang kita temukan dalam Al-Quran nantinya itu seperti yang kita ketahui bersama terdiri dari 4 huruf: alif, lam, lam yang kedua, dan ha besar. Nah, dalam pembahasan ilmu tajwid ini ketika disebut lafaz jalalah, maka yang dibahas itu adalah cara membunyikan huruf lam yang kedua. Nanti akan ada dua situasi. Yang pertama, membaca huruf lam tersebut dengan menggunakan kosakata a dibaca la, atau menggunakan kosakata o dibaca lo. Jadi ada lillah, ada juga Allah. Dua-duanya sama, tertulis lafaz Allah, tapi ketika dibunyikan kadang terasa ringan. Lillah menggunakan kosakata a huruf lamnya, kadang juga terasa berat menggunakan kosakata o Allah. Nah, dua situasi seperti ini nantinya
memiliki istilah yang berbeda, ketentuan yang berbeda pula, situasi yang berbeda pula. Baik, yang pertama, istilah pertama, ketentuan pertama, situasi pertama yang akan kita temukan itu disebut istilahnya tafhim. Kapan kita menentukan lafal Allah itu termasuk hukum tafhim? Ketika huruf terakhir pada kalimat sebelum lafaz Allah itu berharokat fathah atau domah. Kapan istilah tafhim ini disematkan pada bacaan lafal Allah yang kita temukan dalam Al-Quran? Satu, ketika huruf terakhir pada kalimat atau kata sebelum lafal Allah itu berharokat fathah atau domah. Maka ketika situasinya seperti demikian, maka huruf lam pada lafal Allah itu kita bunyikan menggunakan kosakata O, Allah. Seperti contoh yang tampil di layar rekan-rekan semua. Di sini saya ambil dua contoh. Yang pertama, bima anjalallah. Yang pertama, karena kita membahas lafal jalalah, labdul jalalah. Pertama, kita temukan dulu lafaz Allahnya dulu. Kita temukan di sini, saya tandai menggunakan lingkaran biru. Lalu setelah kita temukan lafal Allah tersebut, konsentrasi fokus kita alihkan kepada kata sebelumnya. Seperti yang di contoh pertama ini, saya kasih tanda warna kuning. Ini adalah kata sebelum lafaz Allah. Ketentuan tadi disebut tafhim pada lafal Allah apabila kata sebelum lafal Allah, yaitu ini pada contoh pertama, berharokat fathah atau domah. Kebetulan kata sebelum lafal Allah di sini pada contoh pertama yang saya tandai lingkaran merah di sini berharokat fathah, maka ketentuan bacanya, cara membunyikan lafal Allahnya, kita harus agak tebal pada huruf lamnya dengan menyandingkan kosakata O dalam bahasa Indonesia. Jadi dibacanya bima anzalallahu, bima anzalallah, terasa tebal di sana, dan menggunakan kosakata O. Pun demikian dengan contoh yang kedua. Seperti tadi saya sampaikan, ketika kita temukan lafal Allah dalam Al-Quran, maka fokus kita alihkan kembali kepada kata sebelumnya. Di sini contoh kedua, kata sebelumnya seperti yang saya garis bawahi warna kuning adalah kata ila. Setelah kita temukan kata sebelumnya, maka kita fokus perhatikan harokat terakhir sebelum lafal Allah ini apa. Maka kita temukan di contoh kedua ini harokat terakhir pada kata ya sebelum lafal Allah di sini adalah harokat fathah. Maka di sana berlaku ketentuan atau istilah tafhim. Maka ketentuan cara membunyikan lafal Allahnya pun harus tebal, atau lebih mudahnya lapad atau bunyi huruf lamnya mesti disandingkan dengan kosakata O. Begitu, itu tafhim. Lalu ketentuan atau istilah yang kedua ketika kita temukan lafal Allah dalam Al-Quran itu namanya tarkik. Tarkik ini ketika huruf terakhir pada kalimat sebelum lafal Allah itu berharokat kasroh. Tarkik ini ketentuan bacanya huruf lam harus terasa ringan disandingkan dengan kosakata A. Lafal Allah sebelumnya katanya berharokat kasroh, seperti itu.
Lalu selanjutnya kita akan bahas mad far'i. Mad far'i ini dalam kesempatan ini saya jelaskan dua masalah, yaitu mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Sebelum membahas mad wajib mutasil dan jaiz munfasil, terlebih dahulu kita harus memahami mad tabi'i. Mad tabi'i itu satu kata ketika ada alif, waw, ya yang mati, huruf sebelumnya berharokat fathah, kasroh, dan domah. Alif huruf sebelumnya fathah, ya huruf sebelumnya kasroh, waw huruf sebelumnya domah, dan semuanya alif, waw, dan ya ini harus berharokat sukun atau mati. Nah, mad wajib mutasil ini adalah saat potongan ayat Quran kita temukan mad tabi'i, ada mad tabi'i, lalu di huruf selanjutnya ada hamzah. Pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah ini mesti terjadi dalam satu kata, maka berlaku hukum mad tabi'i dengan ketentuan bacaannya harus agak ditahan, dipanjangkan sebanyak 6 harokat. Seperti contoh nanti kita bahas di bawah. Bedanya dengan mad jaiz, pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah itu mesti pada kata yang berbeda. Jadi masalah mad wajib dan mad jaiz ini mudahnya ketika kita membaca Al-Quran lalu temukan mad tabi'i, kita fokuskan pada kata selanjutnya, apakah kata selanjutnya diawali dengan hamzah atau tidak. Kalau huruf selanjutnya setelah mad tabi'i itu hamzah dan terjadi pada satu kata, maka disebut mad wajib mutasil. Tapi kalau pertemuan itu sempat terpisah oleh spasi atau pemisah kata karena hamzahnya ada pada kata berikutnya, maka disebut mad jaiz munfasil. Berikut contohnya mad wajib mutasil. Tadi kita tentukan atau temukan terlebih dahulu mad tabi'inya. Di sini ada alif, alif mati, huruf sebelumnya berharokat fathah, maka dipastikan ini yang saya tandai warna merah adalah mad tabi'i. Dan setelah mad tabi'i ini ada huruf hamzah di depannya, serta pertemuan antara mad tabi'i dan hamzah ini terjadi dalam satu kata, ahwa ahum. Atau sama dengan contoh berikutnya, ada mad tabi'i alif mati didahului oleh huruf berharokat fathah, di depannya ada hamzah, dan ini pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah terjadi pada satu kata. Sementara contoh mad jaiz seperti yang tadi dijelaskan pada ketentuannya, tetap ketika membaca Quran kita temukan mad tabi'i, baik mad tabi'i itu contoh fathah bertemu dengan alif mati, kasroh bertemu ya mati, atau doma bertemu waw mati. Lalu di depannya ada huruf hamzah lagi, namun pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah itu terjadi di antara dua kata yang berbeda. Seperti contoh, ada alif mati di sebelumnya, huruf sebelumnya berharokat fathah, lalu di kata selanjutnya diawali dengan huruf hamzah, maka pertemuan yang sempat terpisah ini disatukan dalam kaidah hukum tajwid mad jaiz munfasil dengan ketentuan baca 4 sampai 6 harokat. Sama dengan contoh berikutnya, alif mati didahului oleh mim berharokat fathah. Kebetulan di sini mad tabi'i menghadapi hamzah di kata berikutnya, ma'atakum bima anzalallah. Sekian untuk pemaparan tajwid kali ini. Semoga mudah dipahami. Jangan lupa untuk dipraktikkan. Silakan buka Al-Quran kalian lalu temukan contoh-contoh yang ada atau yang baru saja kita bahas tadi, yaitu lafaz jalalah dan mad wajib mutasil serta mad jaiz munfasil. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya di Abu Nuha Channel.
Semoga kita diberi kesempatan, kemampuan untuk berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.